Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mulai tanggal 3 sampai 9 Desember 2023, warga gereja Masihi Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari berdoa. Engkaulah Allah yang tak pernah ingkar. Apapun yang kau firmankan pasti digenapi. Saat ini Tuhan, kami mau ada dalam janji-Mu yang sempurna itu, dan kami menanti-nantikan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu, iman kami terus diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal 85 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 firman Tuhan di bawah judul perikop Doa Mohon Israel Dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Salam Adventus, hai jemaat Tuhan. Advent dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan, yang oleh gereja dimaknai sebagai kedatangan Kristus. Kedatangan yang pertama adalah sebagai bayi kecil yang diperingati sebagai putra Natal yang lahir di kandang domba Bethlehem. Namun yang kedua adalah kedatangan Kristus sebagai hakim yang adil yang akan memisahkan kambing dan domba, dan setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Advent disimbolisasi dengan lingkaran bunga cemara yang adalah bagian dari aksesoris Natal yang seringkali kita temukan digantung di depan pintu, dengan bunga cemara yang diberi hiasan bunga berwarna-warni. Saudara, lingkaran Advent ini memberi makna
tentang kehidupan tanpa awal dan akhir, yaitu Yesus Kristus sendiri yang adalah awal, alfa dan akhir atau omega. Yesus sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan, dan ia ada ketika langit dan bumi yang baru. Karena itu, masa raya Advent dihayati dalam 4 minggu Advent sebelum Natal sebagai masa-masa penantian. Pertanyaannya datang kepada kita, saudara, apa yang kita nanti-nantikan di saat ini? Yang pertama, apakah kita menantikan damai? Ketika rumah-rumah tangga kita jauh dari kata damai, ketika hidup kita bersaudara, orang tua dan anak, tetapi juga di tengah-tengah tugas kerja jauh dari kata damai, lalu kita nantikan damai? Ataukah kita menantikan sukacita? Kegetiran hidup, kekhawatiran hidup, sakit dan penyakit menghilangkan sukacita di hati kita. Atau kita menantikan kasih, ketika kasih di antara kita menjadi tawar, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan. Saudaraku, hari ini kita menyalakan lilin Advent yang pertama, yaitu lilin Nabi yang mengisahkan tentang nubuatan kelahiran Yesus oleh para nabi. Dan karena itu lilin Advent pertama disebut sebagai lilin pengharapan. Dan lilin yang kedua disebut sebagai lilin cinta, lilin Bethlehem. Sebab di Bethlehem lah cinta Allah dinyatakan ketika ia melalui rahim perawan Maria dilahirkan sebagai anak manusia. Lalu lilin Advent yang ketiga adalah lilin gembala, sebagai simbol sukacita. Ketika gembala mendengar berita sorga ini, mereka bersukacita dan kemudian pergi ke kandang domba untuk menyembah bayi Yesus. Dan yang keempat, lilin Advent keempat adalah lilin malaikat yang memberitakan lilin damai. Sebab ketika Yesus lahir, bala tentara sorga bernyanyi, memuji dan bersorak dan berkata, damai di bumi dan damai di sorga. Mari kita lihat kain mimbar gereja Masih Injili di Minahasa, stola dengan warna dasar biru muda. Saudara, biru muda adalah simbol pengharapan. Ketika langit berwarna biru, laut berwarna biru, para nelayan ketika mereka melaut, laut berwarna biru tetapi di dalamnya tersimpan harta kekayaan alam yang memberi harapan bahwa ketika mereka melaut, mereka akan memperoleh ikan untuk dijual, untuk kemudian dimakan bagi keperluan hidup. Demikian langit yang biru juga menceritakan tentang kemuliaan Allah, karya kasih-Nya yang tidak akan pernah berhenti untuk menolong kita semua. Saudara, dalam buku Anatomi Harapan, penulisnya Jerome Groopman, ia menulis bahwa harapan adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi genting, bahkan dalam keadaan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar dalam hidup kita. Harapan meyakinkan orang-orang bahwa yang terbaik itu pasti akan datang. Saudara, Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat 14 mengisahkan tentang orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Mereka punya harapan. Mereka mengharapkan pemulihan melalui doa Bani Korah ketika orang Israel mohon untuk dipulihkan. Pemulihan itu artinya kembali seperti semula, kembali menjadi baik, kembali menjadi baru. Oleh karena benar mereka telah dibebaskan dan kembali ke tanah leluhur mereka, tetapi yang mereka temukan, saudara,
adalah Yerusalem yang hancur, bait Allah yang runtuh, harta mereka tak punya, rumah tempat tinggal mereka tak ada lagi, bahkan orang-orang yang mereka kenal telah mati terbunuh. Mereka tidak memiliki rasa damai, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, sebab kasih mereka telah menjadi tawar, masing-masing berjuang secara individualis dan tidak saling menolong, memperhatikan lagi. Pertanyaan ini datang, saudara, hari-hari ini ada berapa banyak dari kita yang kehilangan damai, yang kehilangan sukacita, yang kehilangan kasih, semuanya padam seperti lilin yang tidak menyala lagi. Kita kehilangan semangat, apalagi di masa-masa persiapan merayakan Natal ini. Suami dan istri baku ambil oleh karena kebutuhan-kebutuhan Natal, anak-anak semua merajukan orang tua. Hari ini, saudara, kebenaran firman Tuhan datang, hendak berkata bahwa ketika lilin pengharapan masih menyala di hati kita, maka lilin pengharapan itu akan berkata, jangan engkau takut. Selagi aku masih menyala, kita bisa menyalakan kembali lilin-lilin yang lain, yaitu lilin kasih, lilin sukacita, lilin damai. Sehingga damai itu artinya ketika bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan. Seperti konteks firman pas Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat 14. Maka pesan firman Tuhan datang kepada kita saat ini ada 3. Yang pertama, ayatnya yang ke-9. Berilah telingamu untuk mendengar. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Saudara, fungsi dari telinga adalah membuat kita berdiri dan berjalan dengan seimbang. Coba orang-orang yang overdosis, yang mabuk atau kekurangan darah, mereka pasti akan berjalan dengan oleng oleh karena telinganya tidak mendengar dengan baik, bahkan juga bisa jatuh. Tetapi kalau telinga kita dipakai untuk mendengar, berfungsi dengan baik, maka hidup kita akan berjalan dengan seimbang. Meskipun di tengah-tengah badai, taufan, pergumulan, tantangan yang tidak pernah berhenti. Berilah telinga untuk mendengar. Lalu yang kedua adalah jangan kembali kepada kebodohan. Semua kita punya masa lalu. Kebodohan-kebodohan yang kita lakukan, kejatuhan, kelalaian, hal-hal yang membuat kita menjadi seperti orang Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang hatinya dekil. Maka hari ini, mari kita tinggalkan kebodohan itu, kita putuskan seperti firman Tuhan, jangan kembali kepada kebodohan. Lalu yang ketiga, di ayat 3, bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahan umatnya, yaitu saya dan saudara-saudara, dan ia telah menutupi segala dosa-dosa kita. Artinya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Dia tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan kita seperti kita manusia. Somo Natal tarik mar itu kesalahannya suami atau istri, sahabat, orang ungkit-ungkit terus, tidak pernah kelar-kelar. Tuhan sekali ia mengampuni, maka anugerahnya itu berlaku dan ia menutupi, ia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Itu pesan yang ketiga. Maka saudaraku, biarlah di masa-masa Advent ini kita siapkan hati kita. Sebab masa Advent adalah masa persiapan hati kita, hidup kita untuk lahir baru. Bertobatlah, sebab Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin.
Demikian perenungan firman Tuhan yang kudus, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sampai baku dapat lagi, damai di hati. Shalom.